Ya, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang teman-teman. Semoga semuanya di pagi hari ini, di hari Sabtu, dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk kita mengikuti webinar dengan judul Kegagalan Konstruksi Struktur Atap dengan lesson learn-nya itu dari robohnya atap Tribun Penonton Formula E. Di hari Sabtu ini, 16 Juli 2022, ada tutor kita yaitu Kak Baskoro Abdi, STMN. Beliau adalah dosen teknik sipil, dan acara ini diinisiasi oleh Loker Teknik Sipil Arsitektur, platform yang memberikan informasi terkait dengan lowongan pekerjaan, begitu juga menyediakan buku-buku teknik sipil bagi teman-teman yang ingin mempelajari, begitupun juga ingin mempelajari software-software yang lain yang terkait untuk menambah skill atau memperlengkapi diri dalam melamar pekerjaan, semua tersedia di Loker Teknik Sipil. Perkenalkan, saya Teresia Agustin pada pagi hari ini akan menjadi moderator, dan sebelumnya saya akan membacakan tata tertib. Tata tertib kita untuk acara pagi ini, peserta diharapkan untuk open kamera dan mute mic sampai nanti acara tanya jawab. Peserta wajib mengganti nama akun Zoom-nya dengan nama asli, dan peserta diharapkan menjaga kekondusifan selama acara berlangsung. Begitupun juga diharapkan untuk menggunakan virtual background yang sudah dibagikan di grup. Dan diharapkan juga peserta mematuhi tata tertib yang sudah dibacakan. Saya juga mohon izin ingin memperkenalkan tutor kita di pagi hari ini. Mohon izin untuk share screen. Ya, untuk tutor kita di pagi hari ini ada Kak Baskoro Abdi Praja STMN. Beliau adalah dosen teknik sipil lulusan dari Magister Teknik Sipil di UGM Yogyakarta dengan berbagai banyak pengalaman organisasi dan juga pengalaman pekerjaan. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah beliau sudah banyak menghasilkan karya terkait dengan desain struktur dan juga publikasi penelitian. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah beliau sudah tersertifikasi untuk ahli teknik bangunan gedung. Acara kita di pagi ini untuk penyampaian materi itu dimulai dari jam 9:08 sampai jam 9:40, kemudian dilanjutkan untuk sesi tanya jawab sampai kurang lebih jam 9:55. Untuk outline materinya yang pertama terkait dengan sistem struktur atap, kemudian beban kritis pada atap, dan yang ketiga adalah kegagalan struktur pada atap. Nah, teman-teman kalau nanti nih ada pertanyaan, bisa langsung tulis aja di kolom chat Zoom, nantinya bisa dijawab di sesi Q&A oleh Kak Baskoro. Jadi tanpa berlama-lama lagi, untuk waktu dan tempat Zoom dipersilahkan kepada Kak Baskoro. Oke, baik. Suara saya terdengar nggak ya, Mbak? Terdengar, Kak. Oke, selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Jadi pada pagi hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya, karena di sini pada prinsipnya adalah sharing berkaitan dengan temanya di sini kegagalan konstruksi struktur atap begitu. Mungkin sedikit kasus lah ya, membahas mengenai atap tribun penonton Formula E. Gitu. Jadi pada prinsipnya di sini kita bisa berdiskusi, ya, kita bisa saling bertukar pikiran, ya, gitu, sharing knowledge, ya, untuk tentu pengetahuan yang lebih baik, ya, ilmu dan pengetahuan yang lebih baik. Baik, ya, kegagalan struktur bisa melibatkan siapa saja dan kapan saja, ya. Jadi pada prinsipnya siapa yang terlibat begitu. Nah, biasanya kita bisa melakukan pendaftaran, ya, kita bisa daftarkan untuk yang terlibat, ya, di dalam proses desain
sampai dengan proses konstruksi begitu. Nah, namun biasanya ada hal-hal di mana struktur itu sudah memiliki format, ya, sudah ada template-nya, ya, sebuah struktur, sebuah desain itu sudah ada formatnya, sudah ada template-nya. Artinya sudah dalam bentuk tinggal kita memberitahukan bentang berapa biasanya, ya, bentangnya berapa, terus selanjutnya apa berkaitan dengan lebarnya dan bebannya begitu. Jadi ada istilahnya mungkin provider atau penyedia jasa yang atau supplier yang bisa cukup dengan data-data tersebut, tidak dari desain awal. Jadi siapa saja yang penting dalam rantai desain sampai kepada pelaksanaan atau konstruksi. Nah, kapan saja? Nah, ini yang mana unpredictable, bahwa pada prinsipnya kegagalan struktur itu bisa terjadi itu kapan saja gitu. Bahkan pada saat pelaksanaan konstruksi begitu, ya. Artinya beban layan pun belum diterima, apalagi beban ultimate pun belum diterima gitu. Jadi kapan saja begitu, itu bisa terjadi kegagalan struktur. Nah, maka penting sekali bagi mungkin perencana atau konstruktor, ya, katakanlah, yang melakukan simulasi terhadap berat sendiri struktur begitu. Artinya tanpa melibatkan beban-beban additional seperti mungkin super debt, lalu beban-beban tambahan lainnya gitu. Jadi secara struktural kita memastikan posisi atau kondisi dari struktur ini seperti apa. Kadang di dalam sebuah simulasi struktur kita bisa memanfaatkan fitur-fitur, ya, seperti pengecekan kriteria desain beton, kriteria desain baja, dan lainnya begitu. Jadi kita manfaatkan untuk berat sendirinya saja dulu begitu. Mungkin bisa kita tambahkan sekitar 40%, ya, di beberapa ketentuan di 1,4, ya, artinya kita bisa tambahkan 40% dari berat sendiri strukturnya begitu. Jadi kondisinya adalah bahwa sebenarnya struktur itu memiliki banyak layer keamanan, ya, gitu. Jadi pertama layer keamanan dari keamanan material begitu. Ya, jadi layer keamanan materialnya apa saja begitu. Mutunya, ya, gitu. Layer keamanan. Jadi ada F-yield, ada F-ultimate, ya. Nah, mana yang akan kita manfaatkan gitu, ya, untuk struktur kita, ya, secara khusus untuk steel di sini. Pertama itu adalah layer material. Yang kedua adalah layer keamanannya adalah berkaitan dengan layer beban, ya, bahwa kita akan membuat bebannya itu menjadi berlebih, katakanlah, membuat bebannya berlebih yang terukur di dalam code dan kombinasi atau koefisien kombinasi begitu. Jadi layernya sudah pembebanannya ditingkatkan, tapi mutu kapasitas atau kemampuan kapasitas direndahkan. Jadi sebenarnya sudah ada 3 layer, ya. Kita punya layer material, lalu layer pembebanan ditingkatkan, dan layer kapasitas dari struktur direndahkan begitu. Ya. Jadi sudah 3 layer kita punya. Seorang engineer, seorang konstruktor punya 3 layer, ya, untuk mendesain sebuah struktur. Artinya itu sudah sangat cukup begitu. Itu baru layer secara detailing, ya, secara detailing. Belum lagi nanti layer secara global. Layer keamanan secara global, kita membuat sebuah koefisien-koefisien yang bisa mengamankan lagi. Belum lagi nanti di dalam dunia konstruksi biasanya ada pelaksana, ada konstruktor yang melakukan review, ya, karena adanya semacam keraguan, ya, gitu dalam
dalam konteks biasanya kan pelaksana sudah melakukan beberapa kali dengan bentang-bentang tertentu, dengan struktur-struktur tertentu, ya katakanlah. Punya reference kontraktor, punya reference, tapi mungkin menemukan sebuah project yang baru yang mana secara reference itu kurang sesuai gitu katakanlah. Secara reference agak berbeda, maka biasanya konstruktor akan melakukan review independen, ya, independent checker, independent reviewer, gitu, untuk memberikan kepastian, gitu, untuk memberikan supaya gap uncertainty dari sebuah keamanan struktur itu bisa lebih kecil. Gitu. Ya, jadi itu tadi bahwa pentingnya kita memahami siapa saja yang bisa memberikan faktor aman. Ya. Jadi faktor aman bisa diberikan oleh siapa saja. Government menyediakan code, dari engineer ya menyediakan pendekatan konstruktor ya menyediakan pendekatan antara pemodelan dan konstruksi dengan sedekat-dekatnya, seril-real, tapi tentu akan ada konsekuensinya nanti. Yang ketiga adalah berkaitan dengan pelaksanaan ya. Jadi itu tadi siapa saja ya banyak sekali yang bisa dilibatkan untuk memastikan bahwa struktur ini adalah struktur yang aman begitu. Dan masing-masing stakeholder, masing-masing yang terlibat di sini biasanya punya area-area supaya lebih baik aman di bagian ini, punya keamanan sendiri. Jadi pada prinsipnya kegagalan struktur bisa melibatkan siapa saja, ya itu tadi siapa saja, dan yang paling tidak bisa kita tebak adalah kapan saja, gitu. Jadi kita tidak tahu kondisinya seperti apa. Maka dengan kondisi tersebut, code ya itu memberikan kondisi-kondisi ultimate, ya kondisi-kondisi yang ultimate di dalam desain maupun nanti konstruksi struktur tersebut. Gitu. Oke, baik. Jadi itu adalah dasar bahwa kita akan merancang atau memberikan sebuah pelayanan ya di dalam konstruksi desain dan konstruksi pelaksanaan secara aman begitu. Selanjutnya sistem struktur atap. Jadi penentuan sistem penahan gaya gravitasi dan gaya lateral. Di sini pertama adalah pitch truss ya. Jadi pada prinsipnya ini struktur atap yang sederhana di mana penyambungannya bisa secara baut ya, dan truss yang seperti ini atau atap yang seperti ini banyak diterapkan tidak hanya pada struktur-struktur yang rumit ya, tapi juga kepada struktur yang sederhana begitu. Nah, namun struktur tersebut ini tentu punya batasan bentang ya, gitu. Kenapa? Karena ada faktor kelemahan arah, katakanlah arah Y-nya ya. Kita arah momen karena ini kan secara 2 dimensi ya. Kalau secara 3 dimensi maka dia akan tipis, katakanlah seperti itu. Nah, maka kondisi dari pitch truss ini seharusnya secara jarak dengan pitch dengan kuda-kuda yang selanjutnya itu tidak terlalu jauh, katakanlah seperti itu, sehingga bisa memberikan sebuah respon yang lebih kaku ya, sebuah respon yang lebih kaku. Oke, jadi ini adalah sebuah rangka atap yang sederhana ya, yang banyak. Maaf, Kak Baskoro. Sepertinya terputus, Kak. Mungkin jaringannya. Banyak diterapkan. Selanjutnya ada
Halo? Iya, halo Kak. Halo, Mbak? Sepertinya iya, tadi terputus Kak. Diputusin. Oke. Iya, yang tadi mulai di slide 2. Baik, jadi ada semacam saya lanjutkan. Ada semacam keseimbangan yang bisa diperoleh ya dari kondisi tersebut. Jadi pada prinsipnya di DexSpace ini konsepnya adalah modular ya, konsepnya adalah modular dan karena dia punya kelebihan di area Y-nya atau bisa dibilang lebih ke 3D space, katakanlah seperti itu, maka bentangannya bisa lebih besar. Itu poinnya, bentangannya bisa lebih besar, kekakuannya bisa lebih tinggi, katakanlah seperti itu. Jadi ini bisa diterapkan kepada bentang-bentang yang lebih lebar. Oke. Nah, di sini selanjutnya adalah space frame ya, space frame. Bagian space frame di sini poinnya adalah mengenai fleksibilitas ya. Jadi di dalam space frame ini kita bisa lihat contohnya bahwa kita bisa mendesain sebuah area yang bersih secara bentangan. Poinnya di situ ya, bersih secara bentangan. Kita bisa lihat bahwa kondisi bagian-bagian dari space frame ini lebih tipis-tipis ya, jadi lebih fleksibel. Katakanlah seperti itu. Jadi kondisinya adalah di mana prinsip-prinsip kekakuan segitiga ini perlu diterapkan pada space frame ya. Jadi kita lihat bahwa dari gambar yang tersedia di sini itu punya bentangan panjang yang sangat lebar begitu ya. Ini benar-benar bisa dimanfaatkan untuk mencari area yang bersih, katakanlah seperti area bersih. Selanjutnya adalah shell roof ya. Kita lihat di sini pada prinsipnya ya dari kata shell ya, bahwa di sini kita memanfaatkan konsep shell ya, yakni bahwa dia mampu memberikan kapasitas ya atau kekuatan untuk pada prinsipnya menahan beban-beban atap. Kita lihat di sini cocok sekali dengan seperti perpustakaan, teater, dan sebagainya. Jadi penggunaan shell roof ini sebenarnya sangat menarik secara khusus di bagian arsitekturalnya ya, itu sangat menarik. Dan sejauh ini banyak dimanfaatkan atau diekspos pada struktur seperti di bandara atau terminal ya, seperti ini. Oke, jadi secara sistem itu kita struktur atap pada prinsipnya adalah memanfaatkan konsep kemampuan atau kekakuan segitiga, pada prinsipnya seperti itu. Ya, tapi itu tadi secara sistem ya, belum lagi kita berbicara tadi secara material, katakanlah seperti itu. Baik, selanjutnya adalah beban kritis ya, beban kritis pada atap. Ya. Yang pertama adalah beban gravitasi. Ya, kita melihat di sini ada beberapa gambar ya tentang konfigurasi yang secara segitiga ataupun yang atap dengan sistem truss yang mendatar. Kita lihat di sini bahwa kita harus mempertimbangkan pertama adalah berat sendiri struktur. Ini adalah poin utama ya sebenarnya, berat sendiri struktur, bahwa dengan tanpa ada beban tambahan lain, secara umum dia dapat dikonstruksikan dengan baik. Minimal itu. Minimal sekali adalah struktur itu dapat dikonstruksikan dengan baik. Minimal sekali berat sedikit. Jadi mungkin yang biasa saya lakukan ketika melakukan review ataupun desain adalah saya memastikan posisi atau status dari berat sendiri struktur dalam konteks keamanan ataupun stres rasionya itu seperti apa, kapasitas penampangnya itu seperti apa, begitu. Jadi hanya menggunakan combo 1 ya, katakanlah combo 1 di 1,4 ya, 40% melibatkan berat sendiri struktur dan superdead lah, katakanlah seperti itu. Ya, jadi poin itu menjadi sangat krusial karena minimal sekali bahwa struktur yang kita desain itu dapat terkonstruksi, itu minimal sekali. Baru setelah itu kita tahu
bahwa katakanlah posisi kapasitas penampang kita ada di 0,3 ya. 0,3 berarti di 30% rasionya. Maka kita punya 0,7 untuk memastikan beban-beban lain bisa bekerja dengan baik gitu. Jadi biasanya saya melakukan simulasi bertahap. Maksudnya apa? Bahwa dengan berat sendiri struktur 0,3. Setelah itu saya tambahkan beban hidup ya secara keseluruhan, tidak hanya atap ya. Beban hidup pada gedung tersebut ya. Selanjutnya meningkat ya, mungkin katakanlah bisa di bagian sampai 0,6, 0,7 dan ada beban gempa dan beban angin ya itu juga sekitar 40%, 30% komposisinya begitu. Nah, pada prinsipnya itu di sini adalah kita bisa menerapkan secara gravitasi. Kita lihat bahwa gaya-gayanya diaplikasikan secara sumbu global ya. Kita lihat secara sumbu global. Jadi tidak mempertimbangkan atau tidak melihat tegak lurus atau tidaknya penampang tergambar gitu. Ya, jadi kita bisa lihat dia di sini gaya-gayanya secara sumbu global. Oke, jadi kita lihat di sini jeda antar kuda-kudanya ada di antara rangka atapnya ini per 10 meter ya. Ada per 10 meter di bagian kanan ini. Kita bisa lihat bahwa di mana bentangnya juga memiliki 20 meter. Nah, biasanya apa yang bisa saya lakukan ketika saya mendesain bentang-bentang yang lebih panjang? Ya, ini melakukan mencari reference ya, biasanya reference gitu. Jadi katakanlah referensi dari saya biasanya mungkin katakanlah hanya mendesain di 20 meter. Ya, diminta untuk mendesain di bentang yang lebih panjang di 40 meter. Maka saya akan cari reference untuk yang bentang 50 meter dan yang 30 meter katakanlah seperti itu. Supaya saya tahu in between ya. Capacity in between di antara atau section in between. Jadi kapasitas di antara 50 dan 30 ataupun section penampang di antara bentangan 50 dan 30 seperti apa begitu. Tentu kalau alangkah baiknya kalau bisa disesuaikan dengan daerahnya ya, sama-sama di daerah katakanlah Jakarta, di daerah Bandung sama-sama kalau bisa seperti itu supaya referensinya semakin mendekati kepada pemodelan yang akan kita desain atau kita simulasikan begitu. Ya, jadi beban gravitasi adalah beban yang kritis ya. Gitu. Kenapa bisa dibilang beban kritis? Karena ada banyak struktur yang mengalami kegagalan bukan pada saat struktur itu menerima beban layan, begitu. Bukan pada saat struktur itu bahkan menerima beban ultimate, ya. Tapi ketika beban yang dianggap sebagai under ya, under load-nya, gitu, under ultimate load-nya. Gitu. Jadi itu tadi berat sendiri struktur itu sangat krusial, begitu. Jadi kita pastikan bahwa kita punya tabungan rasio, tabungan kapasitas penampung. Maaf Kak Baskoro, seperti terputus lagi Kak. Ya, harap ditunggu ya teman-teman ya. Mungkin karena jaringan. Ya, oke. Saya mohon maaf karena ini
tiba-tiba listriknya off ya. Jadi saya mohon maaf. Iya, oke, Baik, Kak. akan saya lanjutkan. Ya, listrik off ketika weekend, mohon maaf. Ya, baik. Ini adalah prinsip dari selanjutnya beban kritis, beban angin. Baik, ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk beban angin ada kondisi suction ya, hisap ya, ada juga pressure ya. Kita bisa lihat di sini suction, hisap dan pressure. Jadi beban angin menjadi krusial atau menjadi beban yang kritis ya, karena di sini kita lihat bahwa dia punya kemampuan untuk menarik atau menghisap ya, tidak hanya jadi dari segi tekannya juga diberikan ada kekuatan beban tekan, setelah itu atapnya juga diberikan beban untuk terhisap atau tertarik ya. Ini adalah prinsip dari beban angin. Jadi poinnya adalah beban yang kritis ya untuk atap. Kita bisa menerapkan bebannya seperti yang kita lihat di sini ya. Jadi kita bisa menerapkan pada join ya, pada join-joinnya. Ya, ini untuk beban angin. Kita terapkan pada join-joinnya, di mana tidak diterapkan secara gravitasi turun ke bawah, tidak ya. Kita melihat bahwa di sini diterapkan secara tegak lurus pada penampak. Selanjutnya beban gempa, kita lihat di sini beban gempa. Nah, di dalam beban gempa kita lihat seismic load-nya tidak diterapkan kepada struktur atau tidak mengalir, tidak terdistribusi semata-mata kepada kondisi ini. Maaf, Kak. Sepertinya Halo? terputus lagi. Iya. Oke, baik ya. Jadi kita bisa lihat untuk beban gempanya itu sebenarnya diteruskan atau didistribusikan itu kepada bagian kolom-kolomnya ya. Jadi tidak kepada bagian atapnya. Nah, itu jadi pada prinsipnya atap lebih kepada gravity dan beban angin. Oke, selanjutnya adalah kegagalan struktur atap ya. Kita melihat di sini ada studi kasus di Polandia, ya ini untuk sport hall ya untuk 17.000 penonton. Di sini mengalami kegagalan pada saat konstruksinya ya, mengalami kegagalan pada saat konstruksinya. Jadi kita lihat ini adalah sistem strukturnya ya, jadi proyek strukturnya seperti ini. Dan ditemui adanya sebuah crack ya, sobek ya, ada sobek pada bagian plates-nya dari sambungan ya. Kita bisa lihat di sini ada sobek-sobeknya. Begitu. Padahal masih proses konstruksi, katakanlah seperti itu. Nah, untuk hal tersebut maka ini secara 3 dimensi ya untuk assembly sampai bentangan yang cukup banyak. Di sini adalah perkuatan yang dilakukan pada area-area yang mengalami kegagalan. Kita lihat di sini dibuat channel ya, ada 2 channel yang diberikan pada secara diagonal ya, diberikan secara diagonal. Gitu. Oke, baik. Itu adalah salah satu contohnya bagaimana mengenai bahwa struktur itu bisa gagal pada saat masa konstruksi sekalipun ya. Jadi tidak hanya pada saat sudah masalah yang cukup menarik ini kita lihat di bagian diagonal ini ya. Ini diberi jedanya ya. Jadi masuk diagonal yang satunya masuk ke dalam area perkuatannya. Oke. Nampaknya tidak semua section atau tidak semua window diberikan perkuatan ya. Kita bisa lihat hanya beberapa. Oke, selanjutnya secara khusus untuk tribun penonton Formula E ya, di sini adalah kondisi dari keruntuhannya ya, ini untuk kondisi keruntuhannya dan kita bisa lihat seperti ini ya, dan kita bisa lihat untuk kondisi awalnya adalah seperti ini ya.
Nah, apa yang bisa kita pelajari dari konstruksi seperti ini? Yang pertama biasanya konstruksi seperti ini sudah dalam tanda kutip sudah ada template-nya, katakanlah. Itu biasanya sudah ada template-nya. Nah, yang kedua adalah secara bentangan kita lihat bahwa mungkin terlalu lebar, ya. Kita lihat mungkin secara bentangan bisa terlalu lebar. Sejauh ini investigasinya adalah berkaitan dengan kondisi angin, ya, kondisi angin yang mempengaruhi seperti hujan, lalu angin cukup kencang sehingga membuat atap itu menjadi tidak stabil, katakanlah. Nah, namun sekilas dari apa yang kita bisa lihat di sini bahwa pada prinsipnya secara bentangan itu cukup besar dengan kondisi penampang atau konfigurasi yang sebenarnya terlihat nampaknya cukup fleksibel, ya, gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah kita mungkin bisa memberikan bentangan yang lebih rapat lagi, ya, bentangan yang lebih rapat lagi, mungkin juga dengan penggunaan baja konvensional, ya, katakanlah. Jadi bukan yang cold foam, katakanlah. Begitu. Jadi kira-kira itu adalah bagian yang bisa kita pelajari, ya, dari sini. Kita lihat biasanya kalau sudah seperti ini satu gagal, tentu yang lain akan mengalami kegagalan dari kondisi kolomnya, ya, katakanlah kolomnya, lalu juga atapnya kita lihat di sini sangat sangat ringan, begitu. Nah, untuk kondisi atap yang seperti ini tentu masuk ke dalam kategori struktur tipis, struktur ringan, ya. Jadi memang banyak mengalami dominasinya lebih kepada angin daripada kepada gempa, karena secara massa dia massa yang ringan, begitu. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Teresia. Saya kembalikan kepada Mbak Teresia. Mohon maaf atas tadi sempat on off, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kak Baskoro atas pemaparannya terkait dengan kegagalan struktur pada atap tribun Formula E. Teman-teman mungkin kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung ditulis di kolom chat, atau mungkin yang ingin langsung live question itu bisa langsung di raise hand biar mungkin bisa langsung berdiskusi. Di sini kita santai aja ya teman-teman, ya, karena ini sifatnya sharing knowledge. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun juga ingin mungkin menanyakan terkait dengan struktur atap, ataupun mungkin yang sedang ada di proyeknya lagi ngerjain konstruksi atap, mungkin bisa bertanya. Oke, ini ada yang raise hand yaitu Kak Duyanto. Dipersilakan Kak untuk di-unmute. Oke, baik. Terima kasih Mbak siapa nih? Mbak Tersia, ya. Oke. Ya. Selamat pagi Pak Baskoro. Oke. Saya hanya sedikit aja menanyakan terkait dengan kegagalan yang ada di luar negeri itu. Tadi ada slide, ya, ada yang robek. Mungkin Bapak sebagai ahli mungkin bisa menginformasikan kepada kami kira-kira kenapa gitu, kok bisa robek seperti itu? Atau ini masalah desain atau masalah kualitas baja, ya, kok nggak salah itu bentukannya baja, atau ada kendala-kendala lain. Sementara itu aja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Duyanto. Saya mohon izin untuk off-kan kamera, ya, karena ini saya mengandalkan yang terbatas internetnya. Baik, Pak Duyanto. Jadi pada prinsipnya sambungannya mengalami robek karena di sini ada pelaksanaan konstruksi, ya, ada pelaksanaan konstruksi yang melibatkan, ada kondisi yang melibatkan bahwa ketika itu dimodulasi frame-nya atau truss-nya itu dikonstruksikan, itu memberikan beberapa gaya-gaya yang tidak terhitung, katakanlah tidak terkalkulasi. Jadi pada saat konstruksi, nah sekarang ini mungkin sudah mulai ada trennya, ya, bahwa kita akan mendesain
struktur itu tidak hanya mempertimbangkan ketika struktur itu selesai dibangun. Ya. Jadi apa maksudnya? Bahwa gaya-gaya kan mulai bekerja itu pada saat justru ketika dia mulai dikerjakan, mulai disusun, mulai dikonstruksikan. Jadi gaya tidak bekerja itu pada saat konstruksinya selesai baru gayanya bekerja, tidak seperti itu. Ya, jadi simulasi sekarang, ya simulasi yang terbaru adalah tentang construction stage analysis. Mungkin tidak terbaru ya, tapi dalam tanda kutip ini sudah mulai concern gitu. Jadi tidak terbaru, tapi sudah mulai concern. Kenapa? Karena simulasi ini adalah memberikan kepastian, memberikan kepastian apakah akan ada gaya-gaya yang berlebih, ya, defleksi-defleksi yang berlebih, ataupun juga internal forces yang berlebih pada struktur tersebut, begitu, ya, pada struktur tersebut. Nah, memang secara khusus untuk yang area sambungan ini sebenarnya kegagalan yang seharusnya dihindari poinnya. Kenapa? Karena maksudnya bukan di area tersebut seharusnya gagal. Itu maksud saya, begitu, ya. Bukan di area tersebut seharusnya gagal, gitu. Nah, jadi mungkin bisa kegagalan buckling yang kita pilih, ya, bukan kegagalan pada area sambungan. Nah, pada proyek yang tadi kita lihat ada perkuatan-perkuatan diagonal yang diberikan, walaupun hanya double channel, ya kan, walaupun hanya double channel, tapi ada perkuatan-perkuatan yang diberikan secara diagonal. Maka itu sudah jelas, Pak, itu berkaitan dengan ada gaya lateral eksesif yang terjadi, yang under calculated, yang apa istilahnya tiba-tiba gitu, yang mana tidak diperhitungkan oleh engineer tersebut, begitu. Jadi pada proses konstruksi tidak hanya baja, ya, kita meletakkan beam pre-stress beam, lalu kita melakukan sesuai dengan SOP modulasinya seperti apa. Nah, itu juga ada gaya-gaya yang bekerja saat transfer ataupun tidak dan sebagainya. Maka itu tadi perlu kita pertimbangkan ketika konstruksi gaya apa yang bekerja di saat itu, ya, gaya-gaya apa yang bekerja di saat itu. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari tadi sistem perkuatannya, maka kita mengetahui seperti ada lateral yang bekerja di dalam gaya tersebut. Begitu mungkin Pak Duyanto, tapi pada prinsipnya adalah sekarang memang bahwa concern di dalam struktur adalah mulai melakukan simulasi saat dikonstruksikan. Karena gaya itu bukan terjadi saat konstruksinya selesai, tapi ketika mulai dikonstruksikan itu sudah ada gaya-gaya, begitu. Mungkin kalau di bangunan 2-3 lantai, simulasi tersebut selisihnya, ya, kita kan berbicara gap, ya, gap dari internal forces yang mungkin tipis, begitu. Tapi kalau sudah high rise itu sudah harus dilakukan untuk high rise, gitu. Itu sudah pasti, dan struktur-struktur yang punya resiko seperti yang saya paparkan di Polandia, begitu. Demikian Pak Duyanto, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Baskoro. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Burhanuddin Robani. Izin bertanya Pak Baskoro, apa parameter dasar untuk acuan perencanaan struktur atap baja? Aspek apa saja yang bisa diperhatikan supaya aman saat berada di masa layak? Oke, jadi pada prinsipnya Pak Burhanuddin, jadi seperti yang kita lihat, ini nampaknya untuk yang struktur di tribun itu dia mengalami masa kondisi yang ultimate, ya, bisa dibilang seperti itu. Kenapa? Karena pada prinsipnya memang struktur ringan, ya, struktur atau yang kita sebut struktur ringan karena tipis-tipis strukturnya, ya, itu yang di konsep atap itu disebut struktur ringan karena tipis-tipis, ya, itu memang lebih didominasi oleh wind load, ya, memang didominasi oleh wind load. Jadi kalau yang terjadi di tribun, dugaan saya dia sangat ekstrim terhadap beban wind load-nya, dan itu memang dalam tanda kutip berisiko tinggi, ya, berisiko tinggi. Nah, untuk pada saat masa layan, ya, di sini
masalahnya sebenarnya secara koefisien kan lebih rendah ya, secara koefisien lebih rendah. Jadi biasanya ada yang memberikan desain itu hanya di ultimate-nya saja, begitu, hanya di ultimate-nya saja, gitu. Jadi tidak pada masa layannya, gitu, karena secara koefisien lebih rendah. Tapi kita perlu tahu sebenarnya untuk kondisi masa layan seperti apa. Tentu untuk dasar acuannya, Bapak bisa mengacu kepada code yang terbaru ya, SNI Baja yang terbaru. Gitu. Tapi satu hal Pak yang saya rasa penting untuk kita lakukan seperti yang saya bilang tadi. Bapak misal biasa mendesain bentang atap baja di 10 meter. Ya. Nah, Bapak tiba-tiba diminta untuk desain bentang di 40 meter. Ya. Nah, maka bagi yang under experience di situ, maka saran saya Bapak cari referensi Pak di tadi 40 ya saya sebutkan. Cari referensi di 50 meter dan di 30 meter. Gitu. Ya, jadi di 50 meter dan 30 meter ini dicari referensinya, referensi sectionnya, referensi gayanya, referensi pembebanannya, dan secara khusus detailing ya, detailing juga penting gitu. Jadi supaya kita percaya diri, oh kalau di atas 40 saya akan seperti ini ya berarti sectionnya. Sehingga ketika nanti jadi untuk yang katakanlah bentang 40 meter, kita percaya diri ya, bahwa section kita itu masuk yang area normal, tapi tetap perlu kita perhatikan kalau bisa dalam kondisi code yang sama ya Pak. Jadi kalau code-nya udah beda, katakanlah SNI-nya sekarang kita pakai tahun 19, tahun 20 katakanlah, tiba-tiba Bapak pakai referensinya yang tahun 2000 atau tahun 96 atau tahun 99 ya kan, mungkin ada yang menggunakan LRFID masih yang 99. Menurut saya itu tidak lagi relevan gitu. Jadi Bapak mungkin bisa cari yang secara code-nya juga sama gitu. Jadi itu tidak hanya secara acuan ya Pak, tapi reference. Nah, ini yang menjadikan seseorang punya engineering judgment yang kuat Pak gitu. Selain karena dia under experience gitu, maksud saya gitu. Kalau under experience mau tidak mau seperti itu. Tapi kalau sudah experience, sudah biasa, ya pasti dia akan menggunakan engineering judgment-nya lebih kuat begitu. Oke, apakah cukup Kak Burhanuddin? Kalau misalnya dirasa belum cukup, nanti bisa raise hand ataupun juga bisa bertanya kembali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Andi Mulyani Ilham. Izin bertanya Pak Baskoro, apakah ada SNI atau ISO atau standar yang dipakai jika sudah terjadi kegagalan struktur? Persilakan Kak Baskoro. Setahu saya ya, ini mungkin silahkan nanti jika ada yang punya informasi terbaru. Tapi setahu saya sih reviewnya masih berkaitan dalam konteks kajian review ya. Tapi kalau code-code tentang kegagalan struktur, saya rasa sampai saat ini belum ada. Silahkan bagi yang mungkin punya informasi terbaru, saya persilahkan untuk bisa merespon begitu. Demikian Pak Andi. Ya, mungkin ada lagi dari Pak Andi yang ingin ditanyakan, mungkin bisa raise hand ataupun juga bisa ditulis di kolom chat. Begitu juga teman-teman yang lain yang mungkin ingin bertanya, kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi untuk di sesi Q&A ini. Iya, terima kasih Pak. Oke, mungkin adakah lagi teman-teman pertanyaan mungkin terkait dengan mata kuliahnya, struktur atap ataupun juga terkait dengan proyek yang mungkin sedang dibangun atau didesain, mungkin bisa ditanyakan. Nambah, Bu. Ya, silakan ya. Pak Duyanto. Ya. Ini ke Pak Baskoro kembali terkait dengan pembahasan kita terhadap atap Formula E. Menurut Bapak kan tadi terlalu tipis dan terlalu panjang, ya terlalu lebar lah itunya. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi saya pada saat perencanaan, Pak. Mungkin Bapak sebagai perencana juga, apakah tidak ada miss di saat perencanaan gitu? Karena kan harusnya di perencanaan itu harus benar-benar melihat dari yang tadi Bapak informasikan bahwa dari segi strukturnya harus diperhatikan masalah beban-bebannya. Nah, ini menurut Bapak seperti apa nih? Ya, opini Bapak sebagai perencana gitu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Adrianto. Jadi saya sampaikan Pak,
di awal ya, ketika kegagalan struktur itu bisa ke siapa aja dan kapan saja. Maksud saya adalah begini. Jadi memang ada struktur, Bapak kalau mau desain kubah masjid, ya katakanlah, itu Bapak nggak perlu desain, Pak. Bapak tinggal telepon subkon, provider, minta yang kubahnya seperti apa, minaretnya seperti apa, langsung datang. Begitu. Jadi dalam tanda kutip itu sudah ada di dalam katalog, sudah ada template-nya. Begitu. Nah, itu yang maksud saya seperti itu. Bisa saja, maka saya sebut ini adalah apa ya istilahnya dugaan lah ya, dugaan saya atau penilaian saya bahwa mungkin adalah struktur tersebut itu dalam kondisi-kondisi katalog yang sudah ada gitu, katakanlah template yang sudah ada gitu. Jadi tidak karena tidak dihitung secara katakanlah secara struktural ya gitu. Ada mungkin hitungannya, tapi itu tadi itu mungkin hitungan yang yang sifatnya adalah independen dari penyedia jasa, penyedia struktur tersebut begitu. Jadi itu tadi kalau berkaitan dengan desain dan sebagainya, kalau didesain sejak awal gitu, poinnya adalah apakah struktur tersebut itu struktur seperti struktur katalog yang sudah ada template-nya gitu, ataukah memang dari awal didesain, dihitung dan sebagainya. Tapi saya punya dugaan yaitu tadi ini adalah semacam struktur yang sudah ada katalognya, nanti bentangnya berapa, itu sudah ada hitungannya secara umum, katakanlah seperti itu, Pak. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kerentanannya sudah jelas, ini kalau dari kerentanannya secara titik tangkap gayanya, gaya angin lah ya dan sebagainya, itu kalau dia sedikit buckling saja, Pak, ya, yang anginnya itu agak muter katakanlah. Jadi kan mungkin ada angin yang lurus saja ya Pak ya, Pak Duyanto, ada gempa yang lurus saja, atau ada gempa yang seperti apa, atau angin yang geraknya seperti apa. Nah, kalau sedikit anginnya muter saja Pak, itu saya lihat kurus-kurus Pak. Kalau saya sampaikan seperti itu. Kalau sedikit muter saja maka ada ya kan itu nggak boleh torsi ya Pak ya. Sekali torsi kan selesai. Dari kita lihat strukturnya gitu. Nggak boleh torsi, sekali torsi aja ya sudah selesai. Jadi itu yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan bahwa mungkin saja bahwa strukturnya itu struktur katalog aja Pak. Jadi kita ke toko ya, terus kita menyampaikan bahwa oh ya ini saya butuh yang bentang sekian gitu. Tidak dalam konteks didesain sejak awal gitu. Itu adalah semacam penilaian saya kepada yang saya lihat sekilas dari kondisi tersebut. Demikian Pak Duyanto. Oke, baik. Kalau saya sih mungkin ini hanya asumsi ya Pak ya. Iya, silakan. Karena di awal kan lokasinya ada di tengah kota ya. Iya. Dan dengan beban mungkin kalau kita bisa sebut masalah angin mungkin boleh katakan lebih rendah. Begitu perubahan lokasi ada di pantai, mungkin template ini tidak memperhitungkan masalah angin. Sehingga yang tadi Bapak bilang mungkin ada buckling segala macam itu. Nah, itu pengaruhnya di situ. Itu asumsi saya sih. Gitu. Oke, betul ya. Pak. Maksud saya tuh yang tadi Pak, bahwa kadang kan kita dalam tanda kutip punya toko yang sudah bekerja selama katakanlah 20 tahun, 15 tahun Pak. Code-nya sudah berubah gitu. Code-nya SNI-nya sudah berubah gitu katakanlah. Sehingga sekarang kan kalau Bapak perhatikan konsep beban angin di SNI yang terbaru, SNI 13 dan SNI 20 yang konsep pembebanan itu besar sekali loh Pak. Besar sekali gitu. Sekarang kalau kita buat, ini kalau konteks beban angin dengan kondisi struktur truss ya, kalau kita mau buat baliho, papan reklame, dulu yang biasanya desain hanya katakanlah satu pondasi sederhana katakanlah, dengan sekarang beban angin yang terbaru, maka dalam tanda kutip ini pondasinya jadi cukup meningkat gitu. Ada dalam tanda kutip protes-protes lah dari owner katakanlah seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi bisa dibilang bahwa
Maka saya sampaikan itu, apakah sudah ada update code. Seharusnya beban angin itu memang kondisi yang kritis begitu. Nah, yang Bapak sampaikan tentu sangat masuk akal ya, berkaitan dengan posisinya dan seterusnya. Tapi seharusnya itu tadi, kalau mengikuti code ya dan punya reference atas bawah artinya dia di bentang atas seperti apa, bentang yang lebih bawah seperti apa, seharusnya itu hal seperti ini tidak terjadi begitu ya. Ya, bersyukurnya adalah bahwa hal ini terjadi ketika malam ya kalau tidak salah, sehingga hujan dan sebagainya ketika tidak ada aktivitas di situ. Tapi yang pasti adalah kita bisa belajar ya, kita bisa belajar di sini kan, poinnya kita belajar lesson learned, bahwa yang penting di sini adalah kita tahu bahwa beban angin itu real damage gitu ya. Jadi dia real, memberikan semacam gaya yang tidak terduga, kan muter ya Pak ya. Mungkin yang poinnya ini adalah muternya itu, anginnya. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa struktur tersebut tetap aman dalam konteks kapasitas struktur dan code-nya dan SNI-nya. Nah, itu tadi kalau dilihat dari strukturnya itu mungkin saja struktur yang dalam tanda kutip by experience gitu ya, tapi apakah sudah updating by SNI gitu. Karena kalau saya sekarang cek beberapa subkon kubah ya, masjid-masjid dan sebagainya, minaretnya dan sebagainya, ya ini Pak masih belum update Pak, masih belum ngupdate belum ngupdate di SNI yang baru gitu katakanlah. Jadi masih SNI yang terdahulu gitu ya. Argumentasinya lebih kepada masih kuat kok, masih sanggup kok dan seterusnya. Tapi kalau yang terjadi seperti ini kan nanti menjadi repot ya, karena ternyata SNI atau peraturannya sudah lebih baru gitu kira-kira. Gitu kira-kira Mbak Teresia ya, Pak Duyanto, mudah-mudahan menjawab begitu. Ya benar Pak itu. Kalau misalkan code-nya sudah ngikutin yang terbaru, mungkin dampaknya kepada yang penjual template ini terhadap harga Pak, harga jual mungkin akan menjadi lebih besar. Iya Pak. Iya, jadi banyak sekali yang karena kan owner itu bukan orang basis teknik, jadi akan bertanya, loh baliho saya, papan rekonstruksi reklame saya tahun 2009, tahun 2005 sampai sekarang juga nggak kenapa-napa Pak. Gitu. Kenapa pakai peraturan yang terbaru kok malah jadi harus nambah, padahal kotanya sama, misal katakanlah Jogja ya, saya di Jogja ya. Kotanya Jogja gitu. Loh kok berbeda gitu dan seterusnya. Jadi hal tersebut memang ada konsekuensinya yang mana tidak semua siap untuk menerimanya begitu. Apalagi kalau kita bicara dengan orang-orang, mohon maaf ya, menuntut untuk yang kondisi arsitektural seperti kolom pipih dan sebagainya. Sekarang kolom kan juga sudah sudah ditentukan ya, minimal 300. Wah, itu lebih menuntut lagi kepada. Tapi ya poinnya adalah kan tentu untuk keamanan semuanya ya, safety untuk semuanya begitu. Iya, terima kasih Kak Baskoro atas pemaparannya. Terima kasih juga Pak Duyanto. Terima kasih Pak Duyanto ya. Terima kasih untuk diskusinya Pak Duyanto. Iya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Kak Hengki Mulyawan Silalahi. Mohon penjelasannya Pak terkait dengan perbedaan konsep kecepatan angin, yaitu fastest mile and 3-second gust. Terima kasih. Baik, mungkin singkat aja ya. Pada prinsipnya kan untuk fastest mile kita pakai yang maksimum ya. Nanti kita ada daerah-daerahnya. Lalu 3-second gust itu adalah bagaimana dari 3 detik yang krusial yang terjadi untuk kondisi kecepatan anginnya. Jadi pada prinsipnya itu konsep-konsep maksimum dan kritikal yang terjadi. Pada prinsipnya itu ya. Tapi kalau detailnya tentu nanti satu waktu ya, mungkin kita bahas khusus untuk kecepatan angin gitu. Beban angin untuk struktur atap, atau sekarang kan sudah tidak hanya atap ya, tapi juga keseluruhan gedungnya, baik area 1, 2, 3, 4, 5, 6, kasus A, kasus B dan seterusnya. Jadi banyak. Nanti mungkin
bisa dibicarakan dengan loker sipil, begitu ya Mbak Tris ya, kita bisa mengadakan yang khusus untuk bahas beban angin, begitu. Karena beda banget, udah sangat beda, sangat-sangat beda. Gitu. Oke, baik, Oke, terima kasih. mungkin cukup ya Mbak. Iya, iya, oke, baik, terima kasih Pak Baskoro atas pemaparannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya mau mengirimkan ada link form penilaian di kolom chat. Itu bisa diisi sebagai wadah evaluasi untuk loker teknik sipil dan juga nanti course-course ke depannya. Aku juga ingin share, izin share screen. Ada dalam waktu dekat akan ada beberapa online course yang akan diadakan oleh Loker Teknik Sipil. Tanggal 18 Juli yang terdekat ada terkait dengan quantity surveyor untuk studi kasus proses tender. Kemudian di tanggal 23 Juli ada dengan Kak Baskoro untuk perancangan struktur baja bangunan 4 lantai. Kemudian di tanggal 24 Juli ada Autodesk Revit untuk bridge design. Kemudian di tanggal 28 dan 29 Juli ada terkait dengan perancangan dan perhitungan struktur beton untuk bangunan 6 lantai. Kemudian di tanggal 30 Juli ada untuk Autodesk Infraworks untuk perencanaan jalan. Kemudian di tanggal 31 Juli, di akhir bulan Juli ini ada menyusun RAB untuk bangunan rumah tinggal untuk kelas basic. Kemudian di bulan Agustus tanggal 13 dan 14 itu ada pengolahan data curah hujan untuk aplikasi CBIAS dengan simulasi HECRAS. Kemudian juga di tanggal 20 sampai 21 Agustus itu menggunakan JIS, dan di tanggal 20 Agustus itu ada mahir membangun rumah tinggal tapi dengan menggunakan AutoCAD, sedangkan di tanggal 21 Agustusnya untuk pemodelan rumah tinggal tapi menggunakan SketchUp. Kemudian juga Loker Teknik Sipil itu menyediakan referensi buku-buku terkait dengan teknik sipil, baik itu terkait dengan transportasi, terkait dengan struktur baja yang mungkin tadi sudah kita pelajari walaupun hanya bagian kulitnya saja terkait dengan struktur atap, begitupun juga untuk Revit dan juga rekayasa gempa. Oke, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman di pagi hari ini, di hari Sabtu sudah hadir, antusias juga untuk ikut berdiskusi. Semoga ilmu yang telah dibagikan oleh Kak Baskoro, begitupun juga yang kita pelajari bersama, itu bisa bermanfaat untuk kita semua, tetap semangat untuk belajar, untuk berdiskusi, dan juga mengembangkan diri, karena tidak ada kata terlambat untuk belajar, dan tidak bosan-bosannya juga saya ingin mereminder kepada Bapak, Ibu, teman-teman semua untuk tetap melakukan protokol kesehatan, karena untuk kesehatan kita, diri kita sendiri, dan juga kesehatan keluarga kita. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara, saya ada pantun. Jalan-jalan keliling Jakarta tidak lupa untuk membawa cemilan. Demikian acara webinar kita. Jika ada yang salah ataupun kurang, mohon dimaafkan. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat. Dan di akhir ini aku mohon minta tolong kepada Bapak, Ibu, teman-teman sekalian untuk boleh mengaktifkan kameranya sebagai sesi dokumentasi. Mungkin bisa untuk dinyalakan dulu kameranya, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Ya, baik. Oke, kita mulai dulu ya dari halaman yang pertama. Kita mulai dulu dari halaman yang pertama karena ini ada 3 halaman. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Untuk page yang kedua,
1, 2, 3. Oke, untuk page yang terakhir. Satu, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada Kak Baskoro. Selamat hari Sabtu, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitasnya. Salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu dan teman-teman bisa untuk live Zoom-nya.